paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Lukman Abu Nawas dan Pak Laude Ida. Kontribusi sektor pertambangan pada ekonomi Sulawesi Tenggara berkisar antara 21,44%. Masih ada 50.000 orang di Sultra menganggur, termasuk masyarakat adat di sekitar lokasi pertambangan. Pak Lukman, sebagai orang Tolaki, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kerusakan yang dihadapi oleh masyarakat adat Tolaki dan masyarakat adat lainnya di Sultra akibat dari praktek pertambangan ilegal? Contohnya praktek penggunaan dokumen terbang. Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Ibu cukup? Cukup. Baik, silahkan dijawab pertanyaan dari paslon nomor 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih. Ibu Tina, Bunda, sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara salah satu sektor unggulan yang punya kontribusi demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari 6 kabupaten yang memiliki potensi ore nikel, Konawe Utara 45% kurang lebih memiliki potensi ore nikel yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masalahnya sekarang pengelolaan untuk ore nikel tidak berwawasan lingkungan. Yang kedua, banyak pelaku-pelaku baik yang ilegal yang bermain dengan beberapa aparat-aparat yang berkenaan dengan izin-izin. Sehingga di Konawe Utara, saya mohon maaf sebagai pembina lembaga adat Tolaki, saya mendukung konsep Menteri SDM sekarang, Pak Balil. Sebagian tanah-tanah adat diserahkan kepada tokoh-tokoh adat, dikelola bersama sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dan sekaligus pengelolaan pertambangan dengan konsep yang berwawasan lingkungan dan penegakan hukum. Siapapun yang salah ditindaki demi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis, silahkan direspon jawabannya. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Lukman. Saya juga ingin menambahkan bahwa praktek pertambangan ilegal ini sangat mengancam hak-hak ulayat masyarakat di Sulawesi Tenggara, termasuk juga mengancam tanah adat Tolaki. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menghentikan itu? Oleh karena itu, kita harus mengawal proses penegakan hukum terhadap penambang ilegal ini. Saya ingin secara khusus menekankan cara pandang perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kerusakan lingkungan hingga peningkatan risiko kekerasan dan ketidakadilan ekonomi. Perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling dirugikan. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan persepsi gender dalam perencanaan pelaksanaan proyek pertambangan. Selain itu, Tina Iksan akan mendorong praktek pertambangan yang memberdayakan masyarakat adat. Kita akan libatkan lembaga-lembaga adat untuk merealisasikan kolaborasi ini, sekaligus merupakan bentuk komitmen kita bersama-sama dalam menyelamatkan masyarakat adat di bumi Anoa. Baik, waktu masih ada Ibu. Waktu masih ada, sudah cukup? Mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih dan selanjutnya akan kami berikan waktu kembali kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi respon tersebut. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Bunda Tina. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor dan terkhusus pada sektor pertambangan ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama, peranan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Bagaimanapun juga tanah-tanah adat yang ada di Sulawesi Tenggara ini, apalagi di wilayah daratan ini, mutlak dan wajib bersama-sama dikelola oleh pemangku adat. Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 tentang pemajuan kebudayaan dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 97 tentang pemberdayaan, pelestarian dan pelibatan adat istiadat dalam lembaga adat yang harus
ditopang. Bagaimana sebuah potensi sumber alam yang ada di Sulawesi Tenggara ini, terutama sektor pertambangan, dapat dinikmati oleh rakyat yang, mohon maaf Pak Bupati Konawe Utara, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Konawe Utara 13,17%, masih cukup tinggi dibanding angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara 11,7%. Oleh sebab itu pengolahan pertambangan di Konawe Utara harus dikelola secara terpadu, terutama libatkan tokoh-tokoh adat dan tegakkan hukum. Siapapun yang melanggar ditindak dengan sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, waktu telah cukup dan selanjutnya, baik Bapak Ibu, baik para paslon, baik silakan kembali ke podium, silakan Harap kembali ke tenang, podium. sekali lagi harap tenang, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Silakan kembali ke podium karena selanjutnya akan kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 4. Untuk itu waktu yang diberikan adalah 1 menit untuk bertanya dimulai saat Anda berbicara. Silahkan paslon nomor urut 3. Bu Gubernur. Sederhana pertanyaan saya sebetulnya. Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, tentu sudah tahu tentang Kyoto Protocol dan Paris Agreement. Bagaimana kira-kira menerapkan dua kesepakatan internasional ini yang bersifat mengikat untuk bidang lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara? Masih ada waktu, ingin ditambahkan Bapak Laude Ida? Iya, karena gini, Kyoto Protocol itu mengatur kesepakatan internasional yang hanya mengikat negara-negara kaya. Sedangkan Paris Agreement itu sudah mengikat negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, gimana ini menerapkan ini implementasi dalam kebijakan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara nanti? Baik, cukup. Terima kasih. Silahkan paslon nomor 4 untuk menjawab pertanyaan ini. 1 menit 30 detik waktu Anda. Terima kasih. Saya rasa pertanyaannya jangan terlalu tajam-tajam, Pak. Karena di luar sana itu yang ditanyakan adakah? Itu yang di luar, Pak. Jadi saya rasa kita sama-sama, Pak, ini satu Sulawesi Tenggara, satu sama-sama putra daerah, Pak. Ya, jangan terlalu tajam-tajam, Pak, pertanyaannya. Tapi insya Allah kita akan jawab, Pak. Ya. Terima kasih. Sebagai seorang pemimpin, saya menyadari bahwa tidak semua persoalan dapat saya tangani secara teknis. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kolaborasi dengan dinas-dinas teknis di pemerintahan sangat penting. Dinas teknis memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam mengenai isu-isu spesifik yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dengan bekerja sama, kita dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif untuk setiap tantangan yang ada. Lebih dari itu, saya berkomitmen untuk melibatkan sumber daya manusia terbaik dari Sulawesi Tenggara. Kami telah memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik daerah ini hingga tingkat S3. Mereka adalah aset berharga yang akan membantu kita dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, saya yakin kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Waktu telah habis dan selanjutnya akan kami berikan waktu kepada paslon nomor urut 3 merespon jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ya, sebenarnya saya mohon maaf nih, kita diskusi kali ini tentang lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan penegakan hukum. Seharusnya kita semua sudah mengetahui banyak aspek-aspek tentang lingkungan, termasuk ketentuan-ketentuan global yang masuk dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement. Yang sebetulnya sederhana, penerapannya itu ada dalam undang-undang konservasi sumber daya alam, sumber daya hayati dan ekosistemnya, dan pada tingkat tertentu kebijakan parsial maupun regional atau lokal tentang misalnya menutup kebotakan gunung yang bukit di Konawe Utara. Ya, itu kan ini apa ini? Ini kan merusak lingkungan, merusak kawasan hutan.
Tapi itu tidak pernah direklamasi oleh Pak Ruksamin selama menjabat. Nah, itu kan itu antara lain. Misalnya juga pengaturan sampah, sederhana sekali sebetulnya. Pengaturan sampah, menggunakan sampah untuk biogas dan sebagainya. Itu mengurangi manfaatkan sumber daya alam yang tersisa ataupun tidak merusak sumber daya alam sebetulnya. Jadi pada praktis sekali itu sebetulnya ya. Tapi karena belum tahu tentang Kyoto Protokol dan Maaf, Paris waktu Agreement, Anda masalah. habis. Terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada paslon nomor 4 untuk menanggapi respon dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Ida. Kami sepakat dengan apa yang Pak Ida paparkan tadi. Tapi yang pasti untuk pelestarian sumber daya alam tentu dan pelestarian lingkungan tentu itu akan menjadi prioritas utama saya dan Iksan apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Saya lanjut, kenapa kami mengatakan seperti itu dan punya pendapat seperti itu, karena saya yakin Bapak dengan kami ini sama, karena kita ini orang daerah sini, insya Allah kita punya perasaan yang sama untuk mencintai daerah ini. Terima kasih. Baik, waktu Masih ada waktu, ingin ditambahkan lebih Bapak lanjut? masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik, cukup. Baik, terima kasih atas respon, jawaban, dan juga tanggapannya. Kami mohon kepada paslon nomor 3 untuk duduk. Kembali. Paslon nomor 4 tetap berada di depan podium.